Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita tentang berbagai tema, utamanya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemasaran global, di mana pemasaran global ini merupakan suatu konsep yang melibatkan adaptasi dan penggunaan strategi pemasaran yang sama di berbagai pasar internasional. Adapun pemasaran global itu sendiri, ada beberapa keuntungan yang bisa diraih, utamanya bagi para pemain yang telah berkecimpung maupun akan berkecimpung dalam pasar dengan skala global ini. Keuntungan dari pemasaran global yang pertama itu adalah apabila ditinjau dari aspek skala ekonomi. Pemasaran global akan membuat suatu entitas usaha ataupun perusahaan untuk dapat mencapai skala ekonomi yang tentunya lebih besar dengan menghadirkan barang ataupun jasa mereka di pasar yang jauh lebih luas dari pasar lokal, yaitu pasar internasional ataupun global ini. Ini adalah keuntungan dari pemasaran global dalam aspek skala ekonomi. Kemudian yang kedua adalah dalam aspek inovasi. Manakala suatu entitas bisnis ataupun perusahaan beroperasi dalam pasar global ataupun internasional, maka entitas bisnis tersebut akan terdorong untuk terus melakukan inovasi yang lebih inovatif dalam rangka mengikuti perubahan tren dan juga perubahan pasar. Ini tentu akan meningkatkan daya saing dari entitas bisnis tersebut secara keseluruhan. Ini dari aspek inovasi. Kemudian keuntungan dari pemasaran global apabila ditinjau dari aspek ketiga, yaitu diversifikasi resiko. Manakala suatu entitas bisnis itu terjun dalam pasar global ataupun pasar internasional, maka entitas bisnis tersebut ataupun perusahaan tersebut akan dapat mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi pasar maupun situasi ekonomi di negara-negara tertentu. Jika di suatu negara ataupun di suatu pasar mengalami penurunan, maka apabila entitas bisnis tersebut telah berkiprah dalam pasar internasional ataupun pasar global ini, entitas perusahaan ataupun entitas bisnis tersebut masih
memiliki kesempatan untuk mengandalkan pendapatannya dari pasar-pasar negara lain yang tidak sedang dalam tanda kutip bermasalah. Ini adalah keuntungan yang ketiga dari sudut pandang diversifikasi risiko. Kemudian yang keempat, keuntungan dari pemasaran global. Kita tinjau dari aspek peningkatan penjualan dan juga pertumbuhan. Dengan suatu entitas bisnis masuk dalam pasar global, maka entitas bisnis tersebut akan mengalami peningkatan penjualan. Yang mana ini tentu akan mendorong pertumbuhan dan juga akan memungkinkan entitas bisnis tersebut ataupun perusahaan tersebut untuk mencapai target pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan mereka tidak memasuki pasar global. Ini adalah beberapa keuntungan apabila suatu entitas bisnis ataupun perusahaan masuk dalam pemasaran global. Dan di dalam aktivitas pemasaran global ini ada beberapa faktor yang mendorong di mana ini menjadi stimulus bagi entitas bisnis ataupun kalangan perusahaan untuk bermain dalam skala global. Faktor-faktor tersebut yang pertama itu adalah terjadinya perbaikan-perbaikan kualitas maupun kuantitas dalam sektor komunikasi dan transportasi. Dengan adanya perbaikan-perbaikan ataupun penyempurnaan-penyempurnaan ataupun inovasi-inovasi, utamanya dalam bidang komunikasi dan juga transportasi, maka akan dapat memudahkan para pelaku usaha utamanya untuk mengatur seluruh manajerial pengiriman produk dalam skala antar negara. Di samping itu pula, perbaikan-perbaikan ataupun inovasi-inovasi dalam sektor komunikasi dan transportasi ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk dapat berpindah tempat dari negara satu ke negara lainnya. Artinya bahwa mobilitas dari penduduk sudah semakin tinggi dan tanpa batas-batas administratif yang kaku seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Ini adalah faktor pendorong yang pertama dari semakin tumbuhnya pemasaran global. Kemudian faktor pendorong yang kedua yaitu perkembangan ekonomi dunia itu sendiri. Di mana dengan perkembangan ekonomi dunia maka akan dapat melahirkan berbagai peluang maupun kesempatan usaha utamanya, yang mana ini dapat mendukung kalangan entitas bisnis ataupun perusahaan untuk lebih berkembang dalam kancah persaingan internasional. Tentu saja ini akan juga bisa mengurangi kehadiran beberapa perusahaan asing yang masuk dalam perekonomian lokal. Itu yang kedua. Kemudian faktor yang berikutnya yang ketiga adalah kualitas.
Setiap entitas bisnis ataupun perusahaan akan selalu dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk-produknya supaya tidak tertinggal oleh para kompetitornya yang juga mereka pun melakukan inovasi yang sama. Entitas bisnis ataupun perusahaan juga harus memperbaiki produk-produknya ini agar dapat terus eksis dan dapat diterima oleh konsumen global. Inilah aspek pentingnya kualitas. Kemudian faktor berikutnya yang keempat, yaitu dilatar belakangi adanya berbagai perjanjian ekonomi antar negara. Perjanjian antar negara ini baik itu bilateral maupun multilateral merupakan suatu kesepakatan ataupun perjanjian dagang umumnya yang dilakukan oleh antar dua negara ataupun lebih, di mana mereka mengikatkan diri dengan berbagai kesepakatan, utamanya kesepakatan dalam bidang bisnis dan investasi. Dengan adanya berbagai perjanjian, baik itu bilateral maupun multilateral, utamanya dalam sektor ekonomi, akan mampu mempercepat berbagai langkah dalam mengembangkan pemasaran secara global. Kita tahu saat ini cukup banyak traktat-traktat ataupun perjanjian-perjanjian baik itu bilateral maupun multilateral yang melibatkan utamanya oleh negara-negara berkembang. Misalnya saja ada perjanjian yang berupa NAFTA, North American Free Trade Area. Ada pula di wilayah kita sendiri, di wilayah di mana negara kita Indonesia ini menjadi bagian dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kita pun telah menandatangani perjanjian multilateral tersebut dan membentuk dengan kesepakatan, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tentu ini menimbulkan dan memunculkan banyak sekali peluang, tetapi juga tantangan. Ini yang keempat dari aspek perjanjian, utamanya ekonomi bilateral maupun multilateral. Kemudian yang kelima, faktor pendorongnya adalah teknologi. Yang mana teknologi ini merupakan faktor pendorong dari munculnya arus global yang disebut dengan pemasaran internasional, yang memiliki sifat universal. Sehingga tidak ada lagi batasan-batasan secara ekonomi khususnya antar negara. Manakala teknologi ini telah dikembangkan sedemikian canggihnya, maka ini akan mampu untuk menghasilkan produk-produk yang nantinya akan tersedia di berbagai negara. Salah satu teknologi yang sangat vital
dalam pemasaran global ini adalah munculnya teknologi internet yang telah mengubah wajah dunia selama beberapa dekade belakangan ini dan di masa depan. Itulah beberapa faktor yang menjadi stimulus dari arus pemasaran global ini. Nah, di dalam pemasaran global ini ada beberapa strategi yang bisa diambil oleh para entitas bisnis. Nah, strategi-strategi itu haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dari mereka yang telah maupun akan masuk dalam dunia bisnis. Oleh karenanya, nanti ada beberapa elemen yang memang ada dan melekat pada pasar global ini. Yang pertama adalah tentang target pasar, di mana perusahaan dimanapun itu haruslah mengetahui dan juga menentukan target dari negara tujuan atas produk-produk yang ingin disasar secara umum. Entitas bisnis maupun perusahaan ini harus membuat berbagai sasaran dan juga target market mereka yang spesifik dan sekaligus relevan, sehingga produk-produk yang dipasarkan ini dapat diterima oleh konsumen secara global. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah elemen skala bisnis, di mana dalam membuat keputusan tentang skala bisnis ini perlu melihat tentang berapa banyak peluang dari konsumen global itu yang akan membeli produk-produk kita, dan juga bagaimana proses pembiayaannya. Ini penting. Kemudian elemen yang ketiga adalah waktu. Dalam menyusun suatu strategi pemasaran global, pemilihan tentang waktu yang tepat ini menjadi sesuatu yang penting sekali dalam memasuki pasar global. Entitas bisnis maupun pelaku usaha harus memperhatikan setiap waktu yang memiliki resiko dengan spesifikasi berbeda-beda. Karena di balik resiko itu juga muncul suatu peluang yang namanya keuntungan. Ini penting sekali untuk dipertimbangkan dengan baik sebelum akhirnya memasuki pasar itu sendiri. Nah, untuk memasuki pasar global ini, banyak sekali rekan-rekan kita yang telah berupaya, diantaranya dengan melakukan aktivitas, misalnya saja melakukan investasi langsung ke suatu negara. Kemudian yang kedua juga bisa melakukan dan membentuk suatu aktivitas joint venture, atau melalui suatu mekanisme yang disebut dengan program franchise. Atau bisa juga langsung melakukan kegiatan ataupun aktivitas ekspor atas produk-produk mereka. Nah, di samping itu juga ada yang melakukannya dalam bentuk lisensi dari negara yang memiliki suatu produk dan akan membuka pasar baru di suatu negara. Demikian pembahasan singkat kita tentang pemasaran global ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi di sesi-sesi berikutnya. Mengingat kita harus terus belajar, memperkaya wawasan kita,
Karena hanya ilmulah merupakan harta yang tiada harganya. Dengan ilmu pula lah kita mampu untuk menempatkan diri kita di tengah-tengah arus perubahan yang paling tepat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.